mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. Sore hari ini kita semua bisa berkumpul di rumahnya Pak Katan, tapi ini acaranya Mbak Ice, ibadah keluarga untuk Mbak Ice. Terima kasih untuk saudara-saudara semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini, ke rumah ini, untuk berbakti dan menggumuli firman Tuhan. Kiranya apa yang akan disampaikan pada sore hari ini boleh menjadi taburan dalam hati kita semuanya, bisa menjadi panutan dalam kehidupan kita ke depannya. Untuk memulai ibadah pada sore hari ini, mungkin Mbak Ice ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Dengan studio di tempat ini, kiranya pada sore hari ini kita bisa sama-sama memuji memperkenalkan nama Tuhan. Untuk saat ini saya juga mohon maaf karena suami saya nggak bisa datang karena memang tidak dapat libur dari kantornya. Liburnya itu jatahnya hanya 12 kali. Nah, untuk Mbak Sus nanti yang bawakan firman dalam doa syafaat, saya mohon nanti dibawa dalam doa untuk saya, untuk suami saya. Terus untuk papa saya, untuk Bu Lisa biarlah juga akan dibawa dalam doa ya Mbak Sus. Untuk adik saya, untuk Hendri sekeluarga, juga untuk DOI yang Surabaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Emosional. Doa-doanya tadi bahagia, puji Tuhan. Doa-doanya Ibu Sus jangan terlewatkan. Oke, untuk sebelum Bu Sus memulai memimpin ibadah pada sore hari ini, kita memuji nama Tuhan dari hidup jemaat. Terjadilah bagiku
Dan pada sore hari ini di rumah Mbak Ice, khususnya di rumah Bapak keluarga Sukaton, keluarga besar ini, kami membangun ibadah, memuji dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, sehingga ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini berkenan di hadirat Bapa. Dan firman Tuhan yang akan kami renungkan boleh menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami di dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah hamba-Mu Tuhan, utuslah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah pada sore hari ini. Dan ibadah sore hari ini kami laksanakan atas nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar kita tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur, telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami. Kerajaan bagi Israel. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun yang naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat 59. Kami mendengarkan bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Tolong kami dan hiburlah kami, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Dengan demikian, warta jemaat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih ingat melalui siapa kita mengenal Tuhan Yesus? Monggo Mas Indro. Melalui siapa kita mengenal Tuhan Yesus? Siapa yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana kita bisa menjadi Kristen? Monggo kita ingat-ingat, melalui siapa kita menjadi Kristen? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya jawabannya pun benten-benten. Jawabannya berbeda-beda. Entah itu melalui orang tua. Kalau saya
Jelas karena bapak saya Kristen. Kita menjadi Kristen karena kedua orang tua kita Kristen. Kita menjadi Kristen karena kita sering membaca buku. Kita menjadi Kristen karena teman kita. Kita menjadi Kristen karena mendengarkan radio. Pujiane wong Kristen ki kok enak. Khotbah ning nggone radio Rema kok enak men. Akhirnya kangen, rindu. Bendino tak ngrungokno. Atau pula menjadi Kristen karena pasangan hidup. Oke, Pak Arianto kali Bu Lili, adik saya, Mas Hendro, yang seharusnya hari ini beliau yang melayani. Siap, tukerannya kalau ning mimbar karo aku Mas. Karena kita menjadi Kristen karena pengalaman hidup. Dan kenyataannya pada sore hari ini kita semua adalah orang percaya. Kita semua adalah orang Kristen, ya. Dan karena kesaksian orang-orang yang mereka semua orang tua, suami, istri, pengalaman hidup, kita menjadi orang percaya. Percaya karo Gusti Yesus, kalau Tuhan Yesus itu juru selamat. Karena mereka. Nah, lalu dan kenyataannya sekarang kita sudah menjadi Kristen, Kristen KTP atau Kristen tenanan kita nggak tahu. Yang jelas kita adalah orang percaya. Kristen kapal selam. Karena kesaksian mereka yang luar biasa tentang kuasa Tuhan. Lalu setelah kita menjadi Kristen, pertanyaannya, pertanyaan ini, apakah kita juga sudah menyaksikan kemurahan Tuhan seperti mereka-mereka yang mengenalkan kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Pripun jawabannya panjenengan setuju? Pasti ya? Kok cuma satu orang adik saya tok? Pasti. Oh itu Mbak. Iya siap. Boten pareng. Khusus Pak Pur boten pareng. Nah, untuk itu biasanya, sore hari ini biasanya selesai renungan kita akan bersaksi. Untuk kali ini dibalik. Sebelum renungan saya beri kesempatan untuk bersaksi, monggo. Kalau orang tua kita sudah bersaksi bahwa Yesus juru selamat, suami jenengan, istri jenengan, pengalaman hidup, sekarang monggo siapa yang mau bersaksi? Saya langsung tembak, Mas Hendro. Silakan. Mana pertama kali saya mengenal Tuhan? Oh, cocok ini. Dulu sebelumnya mungkin saya sama kayak Mas Fardi, tapi kalau masalah dekiknya mungkin lebih dekik Mas Fardi. Dimana mantan pacar saya ini dulu adalah seorang Kristen. Ya, saya masih ya dikatakan Islam, tapi mungkin setengah Islam KTP. Karena kalau disuruh sekolah ngaji, ya saya berangkat. Tapi jalan-jalan kemana nanti jam 4 baru pulang sama-sama dari madrasah gitu. Gak nyampe tempat, gak nyampe sekolah. Oh ngono tibake. Terus akhirnya saya penasaran. Dulu saya nggak pernah diajak ke gereja. Jadi saya ingin tahu di gereja itu gimana ya. Karena saya lihat orang Kristen penak-penak ya. Nah gereja tumpahnya mobil. Wah suki-sepira ya. Saya penasaran ke gereja. Akhirnya saya pertama kali masuk ke gereja itu di GKJW Semampet.
Itu waktu pas malam tahun baru. Sama pacarnya? Saya mantan saya, bukan pacar saya, mantan pacar saya dulu. Dulu namanya siapa sih? Wah, lupa saya. Jadi akhirnya lambat laun saya terus penasaran aja. Terus setiap minggu saya coba. Aku oleh gak tahu melok nang gereja minggu. Dia nggak berani ngajak saya, tapi saya nekat aja. Akhirnya saya setiap minggu kalau tapi bukan di gereja sini, di gereja Kediri saya sering kebaktian di situ. Akhirnya lama kelamaan saya kok enak juga ya. Akhirnya saya mantapkan sebelum nikah, tepatnya di bulan Juni. Mungkin saya pernah dulu istilahnya tanya ke orang tua, saya mau lamar ini, tapi saya harus masuk Kristen. Dulu orang tua saya sempat ragu, tapi akhirnya orang tua saya mengizinkan. Ya terserah kamu, semua agama baik asalkan kamu mau ngejalanin. Jadi kalau saya di rumah itu biasa, mau di rumah Banjar itu kalau mau nyetel lagu rohani ya saya putar wis. Itu ibu saya nggak ada masalah. Kira saya mantap. Saya bisa merasakan betapa Tuhan itu baik, sanggup. Tuhan itu baik bagi keluarga Mbak Ica ini, luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Monggo Mbak Ica diteruskan, tidak apa-apa. Sanggup memulihkan hidup saya gitu. Amin. Amin. Dari mungkin yang Bapak Ibu tahu gitu, saya pernah mengalami titik terendah dalam hidup saya. Sampai akhirnya puji Tuhan, Tuhan itu baik tuh. Jadi saya sempat pernah menyerah Tuhan. Saya pikir Tuhan itu nggak baik dalam bagi hidup saya gitu loh. Kok Tuhan itu kayaknya menegakan saya gitu, nggak menolong saya gitu. Tapi saya disupport oleh seseorang gitu kan, bahwa Tuhan itu baik dalam hidupmu, kamu itu jangan cengeng gitu loh, kamu masih punya Tuhan, nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa gitu kan. Jadi harus sabar dalam menanti prosesnya Tuhan, karena prosesnya Tuhan itu nggak instan Bapak Ibu, bahwa kita juga terkadang harus mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Tapi dibalik semua itu, ketika semuanya sudah berlalu, kita tuh bisa kayak memberikan kesaksian sama orang lain bahwa Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan itu bisa nolong kita bahkan di saat yang kayaknya nggak mungkin gitu, kayaknya mustahil, tapi Tuhan itu luar biasa. Asalkan kita tetap percaya, kita sabar, kita tetap bertekun, dan jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun gitu loh. Baik kita sakit, baik kita susah, sulit apapun hidup kita, pokoknya jangan ninggalin Tuhan. Itu yang saya alami, dan puji Tuhan, Tuhan pelan-pelan pulihkan hidup saya. Sekarang saya bisa merasakan gitu loh, karena saya merenung gitu. Iya ya, kenapa di waktu-waktu yang kemarin tuh saya kayaknya kok nyalahin Tuhan gitu, kayaknya kok Tuhan tuh kok ninggalin saya, nggak sayang sama saya gitu kan. Tapi ternyata sekarang setelah saya mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, memang nggak instan, memang butuh proses. Saya sekarang bisa melihat tuh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya gitu loh. Dan dulu ketika saya susah gitu, saya doa saya itu gini sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan pulihkan hidup saya, pakai saya Tuhan, itu saya itu juga bisa jadi berkat buat orang lain, meskipun mungkin jadi berkatnya itu mungkin masih jauh dari kata sempurna, tapi saya mau Tuhan itu mengajari saya supaya kalau saya diberi anugerah, diberi berkat itu enggak saya inikan sendiri untuk keegoisan saya, tapi
biarlah itu juga bisa jadi berkat bagi sesama saya gitu kan. Berkat bagi sesama kan juga nggak hanya untuknya seiman, tapi juga orang-orang di sekitar saya, biar orang-orang yang juga kerja dengan saya di sekitar saya itu bisa merasakan, oh ternyata kasihnya orang Kristen itu seperti ini gitu. Jadi saya memang terus terang Bapak Ibu, saya nggak pintar kalau soal kita gitu, mungkin jauh lah, tapi saya berusaha lah bahwa kasih itu kan nggak hanya teori, tapi kasih itu praktek, kasih itu bukti nyata yang harus kita sebarkan untuk orang di sekitar kita gitu. Itu jadi saya sama Tuhan. Kalaupun sekarang mungkin Mas Andrinya nggak bisa datang, sebenarnya Mas Andri juga pengen datang, tapi karena ya sama supervisornya dikasih libur itu hanya 2 bulan sekali karena jauh di Purwokerto. Jadi dia juga bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu juga terjadi dalam hidupnya. Karena terus aja dulu sempat di titik rendah kerja juga kadang awet kadang enggak gitu, tapi ketika dia berusaha untuk lebih dekat sama Tuhan, itu puji Tuhan lah, Tuhan juga mulai pulihkan pekerjaannya. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu Saudara, biarlah kesaksian saya bisa membawa rema buat Bapak Ibu Saudara bahwa dalam keadaan sulit apapun, tekanan sulit apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap bertekun, tetap sabar, itu kuncinya, jangan pernah menyerah. Tuhan firman. Dalam keadaan apapun kita tetap percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kita. Jadi Tuhan tidak memberikan keinginan kita, tetapi Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, matur suwun Mbak Ijeng nggih. Mas Hendro, terima kasih, janjimu ditunggu sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nas kita ayat yang ke-8, kita sebagai orang percaya akan menerima kuasa Roh Kudus. Ingat, kita sebagai orang percaya akan menerima kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan setelah menerima Roh Kudus, kita diberi tugas oleh Tuhan untuk bersaksi tentang kuasa Tuhan sampai ke ujung dunia. Itu mboten tugasnya majelis karo pelayan Tuhan. Itu tugas kita semua sebagai orang percaya untuk bersaksi atas peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat, maka kita pun bisa, karena kita diberi kuasa yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi saksi, jangankan kita, murid-murid Tuhan Yesus yang setiap hari ini ngetutno Tuhan Yesus untuk melayani, itu pun tidak serta-merta langsung bisa melayani, tidak bisa langsung bersaksi, menunggu waktu Tuhan, menunggu kuasa Tuhan. Mereka diminta oleh Tuhan untuk menunggu sampai Roh Kudus turun atas mereka, baru mereka bisa bersaksi. Yang akan memimpin mereka, murid-murid Yesus, untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Jadi dalam pelayanan, dalam bersaksi, pemeran utamanya adalah Roh Kudus. Pemeran utama kesaksian kita. Dan kita dipanggil untuk ikut serta dalam karya Roh Kudus itu. Kalau di sinetron ada pemeran utama, berarti kita ini pemeran apa Bapak Ibu di dalam karya Roh Kudus? Pembantu atau figuran, pokoknya melok-melok tok gitu. Tetap yang berkarya di dalam hidup kita untuk menjadi saksi, tetap Roh Kudus.
Kalau di sinetron Ikatan Cinta, Andin nih pemeran utama nih, senengane Bu Yeni nih. Saya pemeran utama. Ya. Ingat, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita, kekuatan diri kita sendiri. Karena kalau kita bersaksi menggunakan kekuatan kita sendiri, banyak tantangan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan sanggup menghadapi tantangan itu. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri Mbak Ica, ketika beliaunya di titik terendah jelas, Mbak Ica akan sama seperti saya. Ketika adik saya dipanggil Tuhan, saya menyalahkan Tuhan. Tuhan, nih toh pas adikku tiba, dia mau berangkat, adik saya berdoa, tetapi kok tiba ngono tok kok gak diangkat karo Tuhan, ojo tiba yuk. Ya itu. Tetapi sekali lagi Mbak Ica sungguh luar biasa. Ketika di titik terendah, dia tetap mengandalkan Tuhan. Hingga sampai saat ini Mbak Ica dipulihkan Tuhan menjadi ibu anak-anak KPAR. Terima kasih Mbak Ica yang selalu peduli kepada anak-anak saya. Jenengan di hati anak-anak saya. Pasti setiap minggu beliau peduli para cah cilik-cilik. Itu juga kesaksian jenengan. Ketika jenengan berjanji sama Tuhan, kalau saya dipulihkan, saya akan jadi berkat buat orang lain. Luar biasa Mbak Ica. Sebagai orang yang telah mengenal Tuhan dan percaya, ibaratnya kula lan panjenengan sedaya itu memegang tongkat gitu. Dan tongkat itu tidak boleh kita pegang sendiri, dicekeli terus. Tongkat itu harus diberikan kepada orang lain, supaya orang lain juga memberikannya kepada orang lain lagi. Estafet, gak dicekeli melayu di letek konggon, ya nek gak tiba. Tongkat estafet itu teko kene tak peno Mbak Woro dikekno Mas Riyu sampai ke sana. Itulah yang Tuhan inginkan. Tongkat yang kita pegang itu harus kita serahkan kepada orang lain sampai ke ujung bumi. Setiap hati tanpa Kristus itulah yang menjadi sasaran kita, yang menjadi tujuan kesaksian kita. Orang yang tidak mengenal Kristus, piye carane? Tidak usah yang sengangel-angel. Kita membantu, ditakoni, oke. Itu juga sudah menjadi berkat buat orang lain. Dan setiap hati dengan Kristus adalah saksinya. Kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian. Sebelum kita berdoa Pak sapaan, mari kita naikkan satu pujian, kurasakan kasih Tuhan dengan hati Bapak Ibu. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu,
rasakan kasih-Mu Tuhan, Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa atas kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan berkarya di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Bapak, pada sore hari ini kami menyerahkan keluarga Mbak Ica ke dalam rancangan indah kuasa-Mu. Meskipun Mbak Ica dan Mas Andre sekarang ini tidak bisa berkumpul setiap hari, kami yakin mereka tetap satu hati dan satu kasih di dalam kuasa-Mu. Berikanlah kesehatan kepada mereka berdua. Lancarkanlah pekerjaan Mas Andre, lancarkanlah usaha Mbak Ica, sehingga ya Bapak, karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu, Mbak Ica boleh bangkit. Dan sekarang ini beliau boleh menjadi berkat bagi orang lain. Semua itu karena kasih anugerah-Mu, Bapak. Kami serahkan keluarga kecil Mbak Ica ke dalam pimpinan Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga besar Bapak Sukaton ke dalam bimbingan-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Bu Lisa, berilah kesehatan kepada mereka berdua di usia tuanya ya Bapak, supaya Bapak Sukaton semakin hari boleh semakin bijak di dalam kehidupan. Mereka berdua boleh menjadi saksi-saksi-Mu bagi anak-anak dan cucunya ya Bapak. Kami yakin di masa tua mereka Tuhan selalu menggendong, karena janji-Mu iya dan amin. Kami juga menyerahkan Mas Hendri sekeluarga, juga Mas Wong. Tuhan, kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka semua. Tuhan selalu menuntun, membimbing, dan saatnya Tuhan akan mempertemukan mereka semua di tempat ini untuk bertemu dengan orang tuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami serahkan keluarga besar Bapak Sukaton ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini hamba juga menyerahkan keluarga besar GKJ Warujene yang sudah tua, Tuhan. Berilah kekuatan di masa tua mereka, sehingga mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini, bahwa kuasa-Mu sungguh luar biasa. Kami juga menyerahkan bagi mereka yang saat ini sedang sakit, jamah Tuhan, lawan, karena kesembuhan hanya di tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan mereka yang saat ini tengah mencari pekerjaan ataupun mencari jodoh. Tuhan, kami yakin Engkau telah menyediakan jodoh dan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Tuhan, hamba juga menyerahkan iman kami keluarga besar GKJ. Mampukanlah kami untuk semakin hari semakin seperti padi yang menguning, sehingga iman kami boleh menjadi dewasa Tuhan dalam menghadapi semua ini penuh dengan sukacita. Bapak, kami juga menyerahkan anak-anak yang saat ini tengah mencari sekolah. Kami yakin Tuhan Engkau akan memberikan kelancaran. Dan bagi mereka anak-anak yang mungkin hari Senin akan mengikuti pondok anak Tuhan di Nganjuk, Tuhan, kami serahkan semua itu dalam tangan kuasa-Mu. Biar
biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, kami juga tidak akan berada di tempat ini saja, tetapi kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun, berkati setiap perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga yang lainnya, penuh dengan sukacita. Ya Bapa, akhirnya kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah menyempurnakannya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiap rumah tangga di mana kau bertemu yang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati kita menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kristus, pada sore hari ini, karena kasih anugerah-Mu, kami boleh mencukupkan segala kebutuhan kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Dan pada sore hari ini, kami mengambil sebagian kecil berkat kasih yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Ampuni kami, Tuhan, jika kami belum mempersembahkan seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi kami yakin, kami percaya persembahan yang sedikit ini, persembahan yang kecil ini, jika Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan, maka persembahan ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan di tempat ini. Bapak, kami juga menyerahkan, jika kami telah menerima makanan rohani kami, sebentar lagi kami akan menikmati hidangan jasmani kami, Tuhan. Berkati makanan yang akan kami makan, Tuhan, sehingga Tuhan menyucikan, memberkati makanan ini, boleh menyehatkan tubuh jiwa kami, sehingga kami semakin sehat, ya Tuhan. Akhirnya Bapak, kiranya kasih anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Ini sungguh luar biasa pada sore hari ini. Intinya Roh Kudus dalam hidup kita harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya mengaku sebagai orang Kristen, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan menjadi anak Tuhan itu. Untuk selanjutnya apa Bian? Ada kesaksian? Oke, monggo. Ya, ini tidak seperti tadi loh Mas Don, ini yang baru saja terjadi ini ya. Ya. Pada waktu di tempatnya Pak Wik, itu saya sudah WA sama Bu Sus kalau saya ikut nanti kebaktian tempatnya Pak Wik. Tiba-tiba ada halangan, saya katakan halangan apa? Cucu saya yang dari Jakarta itu datang, sehingga saya kendor lagi, nggak jadi ikut. Ini itu yang lalu. Nah, baru ini tadi juga saya alami seperti yang terjadi ke tempatnya Pak Wik. Dari kemarin saya sudah, aku harus melok kebaktian ya Nduk ya, aku engkau tak tinggal ya Nduk. Saya bilang gitu, iya Bu, gak apa-apa. Tiba-tiba cucu saya datang lagi.
Nah, pada waktu saya mau berangkat dia nangis kencang berdua itu. Waduh, iki halangan nek iki Kak. Saya harus bisa melawan ini. Terus akhirnya ya karena kemauan saya tadi sangat besar ingin bertemu saudara-saudara, ingin berkumpul di tempat ini, akhirnya saya pun nyampe di tempat ini. Ini kesaksian yang baru. Jadi memang ikut Tuhan Yesus itu mau bersekutu ini juga banyak sekali halangan. Kalau kita tidak melawan, maksudnya kita tidak Mbak Diri ya, menghiraukanlah hal itu. Jadi harus bisa memantapkan diri, aku harus tetap ikut kebaktian walaupun apa yang terjadi itu sudah biarlah yang terjadi. Seperti ada ya firman Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab juga, Tuhan Yesus berkata kalau yang meninggal kita tinggalkan, ya kita tetap mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu yang sementara yang bisa saya berikan. Memang tantangan kita itu memang berat sekali kalau mau bersekutu dengan Tuhan, tapi kita harus mau bisa untuk melawannya tantangan itu atau mengendalikan diri kita supaya kita tetap ikut persekutuan ini. Saya kira hanya itu. Banyak sekali ya peristiwa dalam hidup saya sampai sekarang ini. Kalau boleh saya ngomong, saya itu takut. Sebenarnya takut apa? Saya ini sebenarnya apa diuji Tuhan ya? Saya itu ketakutan, gimana ya caranya? Mungkin Pak Pur, saya mohon Pak Purnya ini, karena Pak Pur sudah makan garam yang banyak ya Pak Pur ya. Sampai sama minum Saya itu sekarang mengalami ketakutan Pak Pur. Takutnya kenapa? Kenapa ya Tuhan sekarang kok memberikan saya itu banyak sekali kemudahan sampai saya itu takut apa saya diuji ya sama Tuhan. Jadi beban, ini singkat kata ya, beban yang saya tanggung dulu yang begitu berat, saya itu diangkat Tuhan, dijatuhkan, dibihanting sak nemene lah sama Tuhan. Tapi saya tidak kendor seperti Mbak Ica. Tetap saya bersama Tuhan, doa itu tetap saya lakukan walaupun namanya manusia. Saya pernah tergelincir, saya katakan Mas Ton tadi, saya pernah tergelincir yaitu, tapi Tuhan panggil lagi. Pernah saya itu tergelincir ke hal-hal yang perdukunan, dikatakan perdukunan. Pernah itu pernah. Tapi kembali lagi ya, Tuhan mengingatkan saya benar ini. Saya itu tiap malam dulu ya, tiap malam saya itu pergi ke Gua Maria di Posaran tiap malam dengan suami saya. Suami saya itu sebenarnya nggak keras kok, cuma tidak memaksa saya, kamu harus gini, kamu nggak boleh. Dulu memang waktu nikah saya dipaksa nggak boleh ke gereja dan gini, tapi sekarang enggak. Pada waktu itu saya itu pernah kegelincir itu, akhirnya Tuhan panggil lagi, dan itu pun sama suami saya itu ke Posaran itu tiap malam. Ketemu di Posaran. Sana saya di Posaran itu ketemu Tuhan Yesus ya. Di sana saya itu berdoa tiap jam 12 malam. Ini benar-benar Pak. Jam 12 malam saya berdoa di bawah Bunda Maria itu. Bunda Maria itu sambil membaca Alkitab. Itu tiap malam saya dengan suami saya. Suami saya menungguin jauh. Saya di situ tiap malam. Mbak, nanti habis jam 12 saya turun pulang. Itu tiap malam, Pak. Saya alami seperti itu. Ya, kemudian Tuhan angkat sedikit demi sedikit saya, ya, jatuh nih sak nemene, kemudian diangkat lagi sama Tuhan sampai sekarang. Ini saya katakan saya merasa ketakutan karena Tuhan begitu mengasihi saya dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga saya, kebutuhan saya, semuanya dicukupi Tuhan. Inilah yang membuat saya menjadi takut. Semua dipermudah oleh Tuhan. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, tapi ada rasa takut.
Apa saya ini diuji Tuhan apa gitu? Werali kok gak tak kenek nih seperti itu. Itu yang saya alami sampai sekarang. Nah ini gimana Pak Pur? Coba Pak Pur menghindari rasa takut seperti itu. Menghindari rasa takut itu. Nah ini dukun juga. Saksian saya nanti dibuyeni, nek dibuanting, ditinggikan, diles-iles 7 kali lebih berat saya. Nanti akan saya Perasaan saya seperti ini Tuhan itu begitu besar mengasihi saya. Sampai sekarang ini saya itu tak katakan saya ketakutan. Takutnya kok Tuhan seperti ini kok gek aku ceblok neh. Solusinya kayak baca, jadilah berkat buat Tuhan. Ya, itu memang ya. Dan itu pun yang mendorong ya. Saya pun sudah melakukan itu ya sedikit demi sedikit. Itu pun anak saya itu yang memberi dorongan seperti itu. Kadang namanya orang perempuan ya, ada masih pikir-pikir kalau anak saya yang dari ibu harus selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain, terutama untuk keluarga, adik, keluarga sendiri itu yang utama, kemudian melebar ke yang lain. Itu pun sudah saya lakukan dan itu membuat hati saya menjadi beban saya menjadi ringan. Kalau dulu berat. Satu lagi kesaksian Pak Wik, semua saudara sekalian ya, ini mumpung ini saya bisa ngomong ya. Dulu itu saya dengan Pak Sudiono ya, itu kan saudara ya, Pak Alik itu. Pernah saya dengan Pak Diono itu bertengkar. Pernah bertengkar. Pak Diono itu orangnya keras, saya pun juga keras, ya kan? Ada masalah gitu bertengkar. Tapi begitu habis itu kita jauhan. Lah, dengan begitu jauhnya itu beban saya yang saya tanggung di pundak. Karena itu orang tua saya. Kenapa saya berani? Karena berani saya, menurut saya membela kebenaran. Hak saya bela itu. Tapi begitu itu terjadi, beban yang saya tanggung di pundak ini rasanya berat sekali. Tapi begitu saya dengan sebagai anak saya datang ke tempatnya Pak Sudiono, mohon maaf ya, bersimpuh mohon maaf ya. Begitu juga Pak Sudiono juga begitu, karena sudah mengalami karena orangnya sama-sama kerasnya. Sama-sama minta maaf, akhirnya beban saya merasakan beban yang di pundak saya itu begitu berat. Begitu ada pengampunan, Pak Diono mengampuni, saya mengampuni, akhirnya beban itu menjadi benar-benar terangkat, terbebas dari beban yang saya tanggung. Itu dua kesaksian itu yang bisa saya sampaikan, dan itu yang bisa mengubah dalam hidup saya sekarang. Ya, dulunya menjadi orang yang keras, orang yang suka marah, orang yang suka sudah dikuasai yang enggak baik, tapi sekarang menjadi orang yang menurut saya dilembutkan oleh Tuhan. Benar-benar saya alami. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Rini. Asal saya dari Jombang. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya biar saya? Sampai lagi. Kenalkan saya. Banyak yang tanya kenapa jenengan dekat Pak Adi gitu loh dari tadi. Lah itu, dah betul. Gimana ya ceritanya? War. Penasaran. Saya nggak bisa cerita banyak ini dulu, belum waktunya. Terima kasih saya sudah diterima pada sore hari ini di keluarga Bapak Sukaton. Saya juga diterima dengan
Bapak Ibu sekalian semuanya, juga adik-adik, Mas, semuanya terima kasih. Shalom, selamat sore. Halo Bu Sih.